Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul yaitu Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Rapat Project Negeri Sambas berbasis web. Adapun anggota tim penelitian ini adalah saya sendiri, Heldi Astriandi, dengan anggota Sri Wahyuni dan Erifa Sahnas. Berikut ini adalah latar belakang dari penelitian kami. Adapun latar belakang dari penelitian ini sebagai berikut. Rapat atau meeting merupakan kegiatan esensial bagi sivitas akademika di Politeknik Negeri Sambas untuk melakukan perundingan, pembahasan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, serta mengambil keputusan strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan institusi. Rapat yang efektif mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan kegiatan rapat agar semua peserta dapat berkontribusi secara optimal, serta memastikan hasil rapat terdokumentasi dan terarsip dengan baik. Namun, dalam praktiknya, efektivitas rapat di Politeknik Negeri Sambas masih menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang berdampak langsung pada kinerja administrasi dan berkeberlangsungan kegiatan institusi. Permasalahan tersebut tidak hanya mengganggu efisiensi operasional, tapi juga berpotensi menimbulkan risiko administrasi jangka panjang, seperti kegagalan dalam memenuhi standar akreditasi, keterlambatan pengambilan keputusan, dan kehilangan data historis yang kritis. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi sistematis dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini mengusulkan rancang bangun aplikasi manajemen rapat berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah alur kegiatan rapat, meningkatkan efektivitas dokumentasi, dan mendukung kelancaran proses akreditasi serta tata kelola administrasi institusi secara keseluruhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, alur pembuatan agenda rapat yang masih dilakukan secara konvensional melalui pengiriman pemberitahuan via pesan WhatsApp menyebabkan peserta yang tidak hadir kesulitan mengakses materi rapat. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahan komunikasi, keterlambatan tindak lanjut, dan ketidaksinkronan informasi antar unit. Yang kedua adalah proses pembuatan notulensi yang masih bersifat individu dan manual seringkali menghasilkan notulensi yang hilang, tidak lengkap, atau tidak terarsip dengan baik. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pencarian data untuk keperluan akreditasi atau reakreditasi program studi maupun manajemen, tapi juga mengancam integrasi data institusi dan menghambat proses evaluasi internal. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan rapat yang bergantung pada relawan peserta seringkali tidak terarsipkan dengan baik, sehingga mengurangi akuntabilitas dan menghilangkan bukti fisik yang diperlukan untuk pelaporan atau audit. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini dipilih karena kebutuhan yang jelas dan stabil, serta kemungkinan dokumentasi terstruktur pada setiap fase. Berikut adalah tahapan penyelesaian penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Rapat pada Politeknik Negeri Sambas berbasis web menggunakan metode waterfall. Adapun detailnya sebagai berikut. 1. Tahapan perencanaan ataupun planning. Yang kami lakukan adalah menganalisa kebutuhan pengguna, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti staf prodi, dosen, pimpinan unit. Yang kedua adalah pemilihan teknologi, menentukan teknologi yang akan kami gunakan, seperti bahasa pemrograman, penggunaan framework, dan penggunaan database. Tahapan yang kedua adalah tahapan analisis kebutuhan, yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem. Kami mengumpulkan kebutuhan fungsional, misalnya pembuatan agenda rapat, pencatatan notulensi, dan pengarsipan dokumentasi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan desain sistem. Kami memulai desain database, merancang skema database yang efisien untuk penyimpanan data rapat, notulensi, dan dokumentasi. Kemudian juga mendesain UI pengguna dengan mempertimbangkan beberapa tampilan, serta mendesain modul-modul sistem seperti manajemen agenda, notulensi, dan dokumentasi, serta merancang alur kerjanya.
Tahapan keempat adalah implementasi. Dalam tahapan ini, kami membuat kode program, mengembangkan kode-kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Lalu kami juga melakukan pengujian unit. Di sini kami menggunakan unit testing, menggunakan metode black box, kemudian mengintegrasikan modul, menggabungkan modul-modul yang telah diuji, dan memastikan integrasi antar modul berjalan dengan baik. Yang sudah dites menggunakan metode black box. Kemudian juga melakukan pengujian menggunakan usability testing, menilai seberapa mudah pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang kami buat, pembaruan fitur, dan peningkatan keamanan berdasarkan umpan balik pengguna. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara berurutan, diharapkan aplikasi manajemen rapat dapat dikembangkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna di Politeknik Negeri Sambas. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian kami adalah kami merancang halaman login untuk membatasi akses dan menjaga keamanan data. Kemudian juga ada halaman dashboard yang terdiri dari halaman home, kelola undangan, kelola agenda, notulensi, dan laporan. Juga membuat halaman kelola agenda rapat, serta juga halaman daftar undangan rapat yang nantinya akan dikirim via email. Selain itu, kami juga melakukan pengujian menggunakan metode black box. Metode black box merupakan pengujian perangkat lunak yang fokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat kode internal. Berikut ini adalah hasil pengujian black box untuk aplikasi manajemen rapat yang sudah kami buat. Selain itu juga kami melakukan pengujian menggunakan usability testing. Pengujian ini dilakukan melibatkan staf prodi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan manajemen rapat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen rapat. Yang kedua adalah penyimpanan dan arsip notulensi yang terintegrasi. Yang ketiga adalah keamanan dan aksesibilitas data rapat. Demikian hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.